Wa dhararul ikhtilat, fitnah wanita dan bahayanya al-ikhtilat, madaratnya al-ikhtilat, yaitu bercampur baur antara laki-laki dan wanita. Langsung kita masuk pada penjelasan yang disampaikan oleh al-muallif Syekh Abdul Razak hafizahullahu taala. Beliau mengatakan innad dinal islamiyyal hanifah, sesungguhnya agama Islam yang lurus, bitawjihatihi sadidati, dengan arahan-arahannya yang lurus, wa irsyadatihil hamidati, dan petunjuk-petunjuknya yang terpuji, sanal mar'atal muslimatah, itu berusaha untuk menjaga wanita muslimah, wa hafidha laha syarafaha wa karamataha, dan berusaha untuk memproteksi kemuliaan dan kehormatannya, wa takaffala laha bi'izziha wa sa'adatiha, dan memastikan wanita muslimah itu memiliki kemuliaan dan kebahagiaan, wa hayya laha asbabal 'aishil hani ba'idan an mawatinir raibi atau riyabi wal fitani wasyarri wal fasad, dan berusaha untuk menyiapkan bagi wanita muslimah itu sebab-sebab kehidupan yang nyaman, yang jauh dari tempat-tempat yang merusak, tempat-tempat fitnah dan tempat-tempat keburukan. Tayyib. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini hal mendasar yang harus kita fahami. Islam itu menjaga wanita. Islam datang untuk memastikan kehidupan yang baik bagi wanita, secara khusus dan bagi penganutnya secara umum, laki-laki maupun wanita. Jadi agama Islam menjamin kebahagiaan yang hakiki bagi siapapun yang memeluknya, bagi siapapun yang masuk ke dalam agama Islam, apabila mereka mau mengikuti aturan-aturan, arahan-arahan dan petunjuk-petunjuk agama. Sehingga orang yang hidupnya tidak bahagia atau nampak bahagia padahal tidak bahagia, maka bisa dipastikan karena dia jauh dari menjalankan petunjuk-petunjuk dan aturan-aturan di dalam agama Islam. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala lah yang telah mensyariatkan agama bagi makhluknya, dan tentu saja mustahil Allah Subhanahu wa taala telah mengatur makhluknya dalam suatu agama lalu ternyata mereka tidak bahagia. Ya, jadi ini kita harus pahami, agama Islam agama yang lurus, yang memberi petunjuk kepada para pemeluknya secara umum dan para wanita secara khusus, agar mereka dipastikan bahagia hidupnya, mendapatkan kehormatan dan jauh dari berbagai macam keburukan-keburukan. Kemudian beliau melanjutkan, wa hadza kulluhu min rahmatillahi jalla wa ala bi ibadihi, dan ini semua
adalah bentuk kasih sayang Allah Jalla wa'ala kepada hamba-hambanya, haitsu anzala lahum syari'atahu, di mana Allah menurunkan bagi mereka syariatnya, nasihatan lahum, memberi nasihat bagi mereka, wa muslihatan li fasadihim, dan memperbaiki kerusakan mereka, wa muqawwimatan li iwijajihim, dan meluruskan kebengkokan mereka, wa mutakaffilatan bi sa'adatihim, dan menjamin kebahagiaan mereka. Jadi agama yang kita peluk saat ini dengan berbagai macam aturan-aturannya itu adalah di antara bentuk rahmat Allah. Ya, di antara bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan jamaah, kalau kita hidup tanpa aturan, tanpa ada syariat, maka akan terjadi kekacauan. Kita bicara aturan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dan syariatkan. Bayangkan kalau kita nggak kenal sholat, nggak kenal puasa, nggak kenal zakat, nggak kenal sodakoh, nggak kenal birrul walidain, tidak mengenal akhlak karimah, apa yang terjadi pada hidup kita? Maka hidup kita akan kacau. Meskipun kita menggenggam dunia, meskipun kita menguasai dunia, tanpa agama mustahil kita bisa bahagia, kita bisa selamat hidup di dunia maupun di akhirat. Jadi dengan agama inilah Allah Subhanahu wa taala menurunkan kasih sayangnya kepada kita, ya. Sehingga dengan agama ini Allah memberi nasihat kepada pemeluknya yang mungkin salah jalan, dan Allah memperbaiki kerusakan yang dilakukan, dan Allah juga menegakkan, meluruskan hal-hal yang bengkok, ya. Dan Allah akan memastikan kebahagiaan mereka, menjamin kebahagiaan mereka. Nah, kemudian min dzalik, dan di antara rahmat Allah tersebut, ma syara'ahu Allah tabaraka wa ta'ala, apa yang Allah tabaraka wa ta'ala syariatkan, minat tadabiril azimah, dari aturan-aturan yang agung, wal ijra'atil qawimah, dan peraturan-peraturan yang baku, allati taqta'u dabiral fitnati bainar rijali wan nisa, yang akan memutus akar fitnah antara laki-laki dan wanita, wa tu'inu ala ijtinabil mubiqat, dan yang akan menolong untuk menjauhi hal-hal yang membinasakan, wal bu'di anil fawahishil muhlikat, dan jauh dari kekejian-kekejian yang membinasakan, rahmatan minhu bihim, sebagai kasih sayang dari Allah kepada mereka, kepada laki-laki dan wanita, wasiyanatan li a'radihim, dan menjaga kehormatan mereka, wa himayatan lahum min khizyid dunya wa adzabil akhirah, dan melindungi mereka dari hinanya dunia dan azab di akhirat. Ya. Jadi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, dengan aturan-aturan yang Allah syariatkan di dalam agama ini, maka akan terputuslah rantai fitnah antara laki-laki dan wanita. Ya. Jadi kalau kita mengikuti aturan-aturan Allah, khususnya hal-hal yang terkait dengan batasan-batasan antara laki-laki dan wanita, maka fitnah itu akan terputus. Fitnah itu akan hancur sampai ke akar-akarnya, dan kita dijauhkan dari hal-hal yang membinasakan,
hal-hal yang menghancurkan. Dan laki-laki ini adalah bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya, melindungi mereka dari kehinaan hidup di dunia dan siksa hukuman di akhirat, ya, karena pelanggaran terhadap aturan yang Allah tetapkan bagi laki-laki dan wanita, maka itu akan menyebabkan kehinaan hidup di dunia, belum lagi siksa yang berat di akhirat. Wal mar'atul muslimatu, maka wanita muslimah, ta'ishu fi kanafil Islam, hidup di bawah aturan Islam, wa fi dhawi tawjihatihi, dan di bawah cahaya arahan-arahan Islam, wa adabihil 'izam, dan adab-adabnya yang agung, aisyatan hani'atan, maka wanita akan hidup dengan kehidupan yang tentram, mil'uhas sa'adatu wal 'izzu wat tuma'ninatu war rif'atu fid dunya wal akhirah, yang dipenuhi oleh kebahagiaan, kemuliaan, ketenangan dan kehidupan yang agung di dunia dan akhirat. Jadi wanita yang benar-benar hidup di bawah naungan syariat Islam, maka dipastikan kehidupannya penuh dengan kebahagiaan dan ketenangan di dunia maupun di akhirat. Syiaruha, karena syiar-syiar mereka wanita muslimah, as-sitru wal afaf, yaitu menutup, dalam hal ini menutup apa? Aurat mereka, dan juga menjaga diri mereka. Jadi tidak apa? Tidak mengumbar tubuh, tidak mengumbar kecantikan dan keindahan, yaitu fisiknya. Itulah syiar wanita muslimah, senantiasa membiasakan diri untuk tertutup, ya. Dan tertutup ini bisa secara lahiriah, bisa secara maknawiyah. Tertutup secara lahiriah menutup aurat, jadi secara penampilan tubuhnya tertutupi, auratnya terjaga. Namun jangan lupakan, tertutup dari segi lahiriah ini belum cukup. Wanita muslimah juga harus tertutup dalam segi maknawiyah. Apa itu? Tidak terlalu bebas di dalam bergaul, di dalam berkomunikasi, membatasi pergaulan, membatasi komunikasi, terutama dengan lawan jenis. Maka sungguh miris kalau kita jumpai seorang wanita muslimah menutup tubuhnya rapat-rapat dengan hijab, tapi ternyata suka bergaul ke sana kemari dalam perkara-perkara yang mungkin tidak diperlukan, apalagi dengan lawan jenis, ya, apalagi dengan lawan jenis. Ditambah lagi sekarang kita hidup di zaman sosial media. Memang posisi kita di rumah, di dalam kamar, sudah menutup diri secara fisik, secara lahiriah, tapi komentar kita di mana-mana, ya, obrolan kita kemana-mana. Ada status dari seorang laki-laki, komen, ya, ada gambar yang diposting oleh seorang yang mungkin tidak dikenal secara langsung di dunia nyata, maka ikut mengomentari di dunia maya. Hal-hal sepele dikomen, hal-hal sepele yaitu dibicarakan, minimal meletakkan atau meninggalkan jejak jempol,
ya, like itu kan, seperti itu. Nah ini membuka apa, ruang komunikasi, kesempatan. Nah kalau si laki-laki itu lihat status saya, postingan saya, siapa saja sih yang nge-like, Masya Allah ada fulanah, dibukalah profilnya, tinggal di mana, apakah masih jomblo atau sudah berkeluarga atau bahkan sudah punya cucu. Wah sudah punya cucu, selamatlah wanita tersebut misal. Tapi kalau wanita muslimah yang belum memiliki pasangan, ini bisa menimbulkan masalah, dimulai dari dunia maya dan berakhir tragis di dunia nyata. Maka syiar wanita muslimah as-sitru wal afaf, tutup diri Anda dan jaga diri Anda. Jangan biarkan orang tahu banyak tentang kita. Itu orang tahu banyak tentang kita padahal belum pernah ketemu kita, itu rasanya risih jamaah. Biasa nongkrong di mana misalkan, lalu biasa ada di mana, aktivitasnya apa saja, makanan kesukaannya apa, minuman kesukaannya apa. Subhanallah, hal-hal yang seharusnya hanya diketahui oleh orang-orang tertentu, tapi karena sang wanita muslimah ini terbuka, bebas siapapun mengakses informasi tentang dirinya, maka ini bisa menjadi petaka meskipun dia tertutup dari segi fisik, penampilan lahiriah. Jadi jangan salah, zaman sekarang tidak hanya cukup menutup aurat saja, tapi harus pandai-pandai menutup diri. Kalau bisa orang tidak banyak tahu tentang kita, kecuali hal yang memang dibutuhkan, seperti jualan. Orang kalau nggak tahu nomor kita ya nggak laku, nanti kita jualannya gimana. Tapi hanya sebatas itu, nggak perlu tahu makanan favorit kita apa, ya, minuman favorit kita apa, hobi kita apa, kegiatan kita apa. Nggak perlu tahu mereka. Yang mereka tahu hanya harga sekian, diskon sekian, transfer, selesai. Cukup, kita dapat uangnya. Kita nggak perlu tahu untuk apa, buat apa, di mana dipakai dan lain sebagainya. Sebagaimana mereka tidak perlu tahu. Apalagi sekarang kan jualan online. Kalau perlu tutup segala macam pintu fitnah untuk ketemuan misalkan. Ya, meskipun mau beli barang kita, yang beli ternyata laki-laki untuk istrinya. Ya kita tidak mengatakan suudzon ya, tapi mungkin saja modus. Ukti saya mau beli hijabnya untuk istri saya, bisa nggak saya lihat? Bisa nggak kita ketemuan? Buat hadiah istri surprise. Tapi saya pengen tahu bahannya dulu, bisa nggak lihat dulu di mana? Oh silahkan. Nah ngundang fitnah. Ya, tidak dilarang wanita muslimah untuk memiliki usaha. Sama sekali nggak dilarang, asalkan pandai betul-betul menjaga batasan. Nah batasan Islam ini adalah menutup diri, sebisa mungkin menutup diri. Kalau diperlukan silahkan, sekali lagi jualan tadi. Tapi lebih dari itu, pembicaraan di luar jual beli produk, pengenalan produk dan lain sebagainya, nggak usah kita teruskan. Ya, langsung saja tegas, Afan jadi beli atau enggak? Ngomongnya kok kesana kemari. Ya, tutup komunikasi seperti ini. Nah ini ya, maka dari itu memang yang paling ideal yang mencari nafkah itu laki-laki, sehingga wanita-wanita tidak apa, mudah untuk ditembus informasi tentang dirinya. Karena terkadang kalau sudah yaitu saling bicara, saling chatting, ini ngelambiar kemana-mana. Nah ini yang apa dikhawatirkan, ya. Jadi syiar wanita muslimah itu as-sitru wal afaf, menutup diri dan menjaga diri dari keburukan.
Wa ditharuha at-tuhru waz-zakat, dan selimutnya, selimut wanita itu adalah kemurnian dan kesucian. Yang melindungi wanita muslimah, menjadi wanita muslimah itu senantiasa terhormat apabila menjaga kemurnian dan kesuciannya. Warayatuha, sedangkan bendera panji dari wanita muslimah itu isya'atul adabi wa tathbitul akhlaq, menebar adab dan mengokohkan akhlak. Ya. Dan diantaranya rasa malu, termasuk diantara akhlak mulia bagi wanita muslimah. Maka wanita muslimah yang tidak memiliki rasa malu, maka dia kehilangan bendera kehormatannya, panji perangnya. Wa ghayatuha, dan puncak dari ini semua siyanatus syarafi wa himayatul fadilati, yaitu menjaga kemuliaannya dan melindungi keutamaannya. Wa satabqal mar'atul muslimatu rafi'atal janib, maka wanita muslimah akan senantiasa tinggi kedudukannya. Wa azizatal manal, akan meraih kemuliaannya. Sayyinatal akhlaq, dengan menjaga akhlaknya. Madamat mutamassikatan bidiniha, selama ia berpegang teguh dengan agamanya. Wa muhafizatan ala awamiri rabbiha, selama menjaga perintah-perintah Tuhannya. Muti'atan li nabiyyiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan mentaati nabinya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muslimatan wajhaha lillah, mengarahkan wajahnya hanya kepada Allah. Mud'inatan li syar'ihi wa hukmih, tunduk pada syariatnya dan hukumnya. Qa'imatan bi huquqil Islam, tegak dengan menjalankan hak-hak di dalam Islam. Wa wajibatihi, dan kewajiban-kewajibannya, ya, seperti sholatnya dijaga, puasanya dijaga, amalan-amalan ketaatan dijaga. Wa adabihil idham, demikian pula adab-adabnya yang agung. Adab yang agung, seperti tadi rasa malu, bersabar, menjaga lisan, ya, ini diantara adab-adab Islam yang agung yang menghiasi wanita muslimah. Nah, ini semua bikulli rahatin wa thiqatin, menjalankan aturan agama Islam ini dengan penuh ketentraman dan kepercayaan, benar-benar percaya bahwa agama ini akan menjadikan mereka mulia. Watmi'nanin, dan tenang. Ghairi multafitatin ilal hamali minan nas, tidak perlu melirik pada manusia-manusia yang sia-sia hidupnya. Min du'atil fahisyati wal fitnah, dari para penyeru kekejian dan fitnah. Litanala bidzalika sa'adata warraha, agar wanita muslimah benar-benar meraih kebahagiaan dan ketentraman hidup fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Wa tanalus thawabal azima, akan meraih pahala yang agung. Wal ajral jazila, dan balasan yang banyak. Yauma liqa'illahi tabaraka wa ta'ala, pada hari bertemu dengan Allah tabaraka wa ta'ala, yaitu di hari kiamat kelak. Taib, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, jadi aturan agama Islam apabila dijalankan oleh wanita muslimah, maka sekali lagi hidupnya pasti akan bahagia dan tentram.
mentaati perintah Tuhannya, menjalankan perintah Rasulnya, dan mengarahkan wajahnya senantiasa menghadap kepada Allah dengan penuh ketundukan, menjalankan kewajiban-kewajiban dan mengamalkan adab-adab Islam dengan penuh kepercayaan diri dan ketenangan hati, tanpa perlu melirik pada orang-orang yang sia-sia hidupnya. Ya, jadi tidak mudah tergoda dengan ajakan-ajakan orang-orang yang menyeru kepada fitnah dan keburukan. Karena memang ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana pertemuan awal kita, ya, di antara pertemuan awal kita ketika membahas usulun azimah, prinsip dasar yang harus diketahui, ada penjelasan poin yang ketiga yang sudah pernah kita bahas, ya. Apa itu? Wanita muslimah harus menyadari bahwa musuhnya itu banyak. Musuh wanita muslimah itu banyak, dipelopori oleh syaitan tentu saja. Karena syaitan tidak ingin, yaitu siapapun, laki-laki maupun wanita, hidup tenang, bahagia dunia akhirat. Setan akan berusaha agar manusia itu hidupnya susah, setidaknya di akhirat. Silahkan manusia jadi orang kaya, orang terhormat di dunia, pokoknya di akhirat nemeni saya di neraka. Ya, nah itu nggak masalah bagi setan. Kita bahagia hidupnya di dunia, tapi ingat kebahagiaan yang semu. Bahagia dengan kemaksiatan, terlena dari aturan-aturan Allah atau jauh dari aturan-aturan Allah, meninggalkan kewajiban, mengerjakan kemaksiatan, ini semua membuat orang hidup bahagia tapi semu. Punya uang banyak, harta melimpah, kedudukan yang tinggi, terhormat, dikenal, diagungkan, pokoknya top lah hidupnya. Sama setan dia dibiarkan. Kenapa? Karena sudah terlena, sudah jauh dari agama Allah. Karena nanti pada akhirnya orang ini akan menemani setan di neraka. Ya, jadi setan membiarkan orang-orang itu bahagia hidupnya di dunia. Nah, yang setan tidak inginkan adalah manusia yang bahagia minimal akhiratnya. Di dunia mungkin hidupnya susah gitu ya, tapi ternyata di akhirat mendapatkan kemuliaan. Nah, setan nggak mau. Apalagi kalau hidupnya bahagia dunia dan akhirat. Kok enak menungso iki, uripe nang dunya tentrem, nang akhirat selamat. Ya, enak sekali manusia ini, hidupnya di dunia tentram, di akhirat selamat dari siksa. Nah, oleh karena itulah setan punya peran yang besar di sini. Dengan cara apa? Mendidik, dengan cara menyiapkan para perusak dari kalangan manusia. Bahkan bukan hanya dari kalangan laki-laki, didapati pula dari kalangan wanita. Kalau laki-laki ngerusak wanita itu wajar, ya. Laki-laki ingin merenggut kehormatan wanita itu wajar. Dalam artian, ya memang mereka apa? Suka kepada lawan jenis, tergoda dengan yaitu wanita. Nah, yang jadi masalah itu wanita ini sendiri yang merusak kaumnya sendiri. Dengan cara apa? Mengajak kepada kebebasan. Apa istilahnya itu? Emansipasi.
Ya bayangkan, minimal ada 3 musuh wanita yang dihadapi: setan, laki-laki, dan wanita sesama mereka sendiri. Ya, diajak, ada wanita baik-baik, menjaga diri, tidak banyak bicara, dikerjai, diajari untuk apa? Tebar pesona, diajari untuk memamerkan yaitu tubuhnya, diajari untuk bergaul. Nggak suka kalau ada temannya itu baik-baik, pendiam, nurut, nggak senang. Padahal ini sesama wanita. Nggak asik main sama fulana. Apa? Nggak mau diajak kemana-mana, nggak mau ajak seneng-seneng, nggak mau cerita apa-apa, nggak mau diajak asik-asik. Padahal sesama wanita. Nah bayangkan, belum lagi kalau di luar dia digoda oleh laki-laki, belum lagi dia dibisiki oleh syaitan. Ada wanita itu kalau keluar rumah, setan akan apa? Menyertai, berusaha mencari momen. Ada momen yang bisa untuk menjerumuskan wanita ini ke dalam kehancuran, maka akan diambil oleh setan tersebut. Nah dari sini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, wanita muslimah yang sudah berusaha menjalankan syariat, sudah tenang hidupnya, cukup dengan Islam, cukup dengan aturan Islam, kesehariannya ya sudah itu saja, ya sholat, taklim, ngurus rumah tangga, baca Quran, ibadah, itu saja mumet tiap hari, nggak perlu noleh ke sana kemari, tidak perlu menoleh ke sana kemari, ya sudah cukup, tanpa perlu mencari aktivitas yang lain yang mungkin akan menjauhkannya dari aturan Allah Subhanahu wa taala. Dan jika ini dilakukan oleh seorang wanita, fokus pada aturan yang telah Allah tetapkan, ya, dan aturan Allah sama sekali tidak mengekang. Masih banyak hal-hal yang boleh kita lakukan dalam urusan dunia. Sama sekali Allah tidak mengekang. Di rumah terus misalkan, memang Allah perintahkan wa qarna fi buyutikunna, menetaplah kalian di rumah-rumah kalian. Tapi kan di rumah kita bisa melakukan banyak hal, baik itu ngurusi rumah maupun memiliki misalnya hobi masak gitu misalkan. Ya silahkan masak di rumah, nanti makanannya bagi-bagi ke tetangga, wah alhamdulillah dapat pahala. Ya, suka untuk gambar-gambar desain, ya kemudian mungkin bisa diajukan kepada pihak yang mungkin membutuhkan desain, hobi tersalurkan. Banyak hal yang bisa dilakukan wanita di rumah. Belum lagi kalau ibadah, memperbanyak sholat, baca Quran, zikir, dan lain sebagainya. Masih bisa hidup nyaman meskipun banyak-banyak di rumah. Ya, nah sebagian wanita seakan-akan kalau di rumah itu nggak bebas, seakan-akan di rumah itu terkekang hidupnya. Ya karena apa? Ya karena sudah salah sejak awal. Dia melihat kehidupan itu ya di luar. Padahal kehidupan di luar itu kehidupan yang liar. Suatu saat ya sangat memungkinkan terjadi perenggutan kehormatan. Ya, Allahul musta'an. Taib. Kemudian beliau melanjutkan, wa qad jaa'a fil islami ma yadullu ala anna al fitnata bin nisa, dan sungguh Islam telah datang untuk menunjukkan bahwasanya fitnah wanita idza waqa'at, apabila telah terjadi, yatarattabu 'alaiha minal mafasidi, itu bisa menimbulkan kerusakan, wal madar, dan mara bahaya, ma la yudraku madah wa la tuhmadu uqbah, yang tidak diketahui hingga kapan dan juga tidak diketahui bagaimana nasibnya di akhir hayatnya. Ya, bagaimana nasibnya di akhir hayatnya. Jadi kalau sudah terjadi fitnah wanita pada suatu kaum, maka nggak tahu ini sampai kapan
dan gak tahu bagaimana nanti nasib akhirnya. Walihada khafaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ummatahu khaufan aziman, dan karena inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat khawatir terhadap umatnya dengan kekhawatiran yang besar, yaitu apa? Fitnah wanita. Wa hadzara salawatullahi wa salamu alaihi, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan katsiran, sangat banyak sekali, min maghabbatiha wa su'i akibatiha, ya, memperingatkan kesudahan yang buruk dan akibat yang buruk kalau sampai terjadi fitnah wanita. Beliau memperingatkan hal itu nushan lil ummah, sebagai nasihat bagi umat, wa ma'dziratan fi bayani dinillahi tabaraka wa ta'ala, dan sebagai alasan untuk menjelaskan agama Allah tabaraka wa ta'ala. Walaqad kana alaihi salatu wassalam, dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mualliman aminan, adalah seorang pengajar yang amanah, wa nasihan musfiqan, dan penasehat yang penyayang. Fama taraka khairan illa dallal ummata alaih, maka tidaklah beliau meninggalkan sedikit pun kebaikan melainkan menunjukkan kepada umat jalannya. Wala syarran, dan beliau tidak pernah meninggalkan suatu keburukan illa hadzaraha minhu, melainkan pasti mengingatkan umat itu darinya. Taib ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, sebagaimana yang pernah kita sampaikan, kalau kita mendengar ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, khususnya yang terkait dengan wanita, terkait dengan adab dan aturan bagi wanita, maka wajib kita pasang telinga kita, wajib bagi kita untuk mendengarkan dengan baik. Khususnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah seorang pengajar yang amanah dan seorang penasihat yang penyayang. Ya, kesempurnaan pengajaran itu ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekaligus beliau ingin memberikan nasihat dengan penuh kasih sayang. Maka sangat-sangat disayangkan kalau ada hadis Nabi SAW khususnya tentang wanita lalu kita abaikan begitu saja. Wong ini nasihat, wong ini arahan dari manusia yang paling sayang kepada umatnya, kepada kita semua. Nah, di antaranya rawal Bukhari, di antara hadis yang terkait dengan wanita, apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslimun dan Imam Muslim, min hadis Usamah bin Zaidin, dari hadis Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru 'alar rijali minan nisa, yang artinya tidaklah aku tinggalkan setelahku fitnah yang paling berbahaya bagi para lelaki dibandingkan wanita. Warawa Muslimun fi sahihi, dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, min hadisi Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu an, dari hadis Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqud dunya wattaqun nisa, hati-hatilah kalian dari dunia dan hati-hatilah kalian dari wanita. Fa inna awwala fitnati bani Israila kanat fin nisa, karena sesungguhnya awal fitnah Bani Israel
itu ada pada wanita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dua hadis ini cukup menjelaskan kepada kita asal muasal fitnah yang terjadi pada laki-laki. Kapanpun dan dimanapun. Kapanpun artinya di semua zaman. Mengapa bisa demikian? Di dalam hadis Nabi SAW beliau sebutkan, fitnah yang lebih berbahaya bagi umatku sepeninggalku, kata Nabi SAW. Tidak ada fitnah sepeninggalku yang lebih berbahaya bagi kaum laki-laki melebihi fitnah wanita. Namun ternyata hadis berikutnya menjelaskan, ternyata bukan di zaman umatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam saja fitnah wanita ini berbahaya. Ternyata di zaman Bani Israel pun juga demikian. Di zaman kaum ahli kitab, kaum yang dikenal berpegang teguh dengan kitab, orang-orang yang pintar, orang-orang yang cendekiawan, kalau sudah kena fitnah wanita tetap saja mereka takluk, mereka tanggalkan agamanya demi dunia, khususnya wanita. Ya, fitnah dunia banyak jamaah sekalian. Harta, tahta, kehormatan, popularitas, ini semua banyak. Namun di antara si sebab mendasar, ya, ini semua terjadi adalah wanita. Memiliki kekayaan supaya bisa dapat wanita. Memiliki kehormatan supaya mendapat pengakuan wanita. Memiliki jabatan supaya disegani oleh wanita. Popularitas supaya dikenal wanita. Ujung-ujungnya wanita. Harta, tahta dan jabatan untuk menggait wanita. Dan berapa banyak hal ini terjadi. Atau bahkan sebaliknya, gara-gara wanita seseorang ambisi di dalam dunianya untuk menyenangkan istri misalnya, ya, karena saking cintanya dengan wanita ini sehingga apapun yang diminta diberikan, meskipun dia harus berbuat jahat, meskipun dia berbuat curang. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan makar wanita itu dahsyat sekali. Kita bisa melihat di dalam kisah Nabi siapa? Yusuf alaihi salam. Ya, kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Ketika Nabi Yusuf digoda oleh wanita, apakah Nabi Yusuf diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara sempurna, dalam artian sama sekali tidak terfikir terhadap istri dari pejabat kerajaan yang menggodanya? Ternyata tidak, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sekelas Nabi Yusuf itu masih sempat tergoda. Kenapa? Karena Allah sebutkan di dalam firman-Nya, wa laqad hammat bihi wa hamma biha. Dan si wanita ini senang kepada Nabi Yusuf, dan Nabi Yusuf secara fitrahnya juga senang kepada wanita itu. Seandainya bukan karena petunjuk dari Tuhannya, seandainya tidak diselamatkan oleh Allah, itu maksudnya. Karena Allah menyelamatkan Nabi Yusuf alaihissalam, dia terhindar dari kenistaan. Tapi ternyata nggak cukup di situ. Wanita pintar bersilat lidah, dia menuduh Nabi Yusuf lah yang melecehkannya. Hingga Nabi Yusuf akhirnya dipenjara, meskipun akhirnya Nabi Yusuf bisa membuktikan kalau dia tidak bersalah. Bayangkan,
Ya, ini apa? Anak keturunan Nabi Ishak, Nabi Yakub, Bani Israel, sudah mengenal fitnah wanita. Nah, jika kalau menjadikan wanita itu hal yang biasa, jangan khawatir terhadap wanita dan lain sebagainya, maka ini tidak benar-benar yaitu mengindahkan peringatan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fitnah yang paling dahsyat menimpa laki-laki adalah wanita. Taib, kemudian wal ahaditsu an nabiyyina salawatullahi wa salamu alaihi katsiratun jiddan, dan hadis-hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang hal ini sangat banyak sekali. Fi hadzal babil azim, di dalam bab yang agung ini. Ya, fitnah terbesar laki-laki adalah kaum wanita. Ini hadisnya sangat banyak dengan berbagai macam riwayat dan redaksi. Nah, beliau menyampaikan hal ini siyanatan lil mujtama'i wal ummah, untuk menjaga keutuhan masyarakat dan umat, wa muhafizatan atau muhafazatan alal mar'ati wa riayatan laha, dan untuk melindungi wanita dan memproteksinya. Ya, wa hadhil ahaditsu wa ghairuha, dan hadis-hadis ini dan selainnya mimma jaa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tu'addu bihaqqin simamu amanin lil mar'ah. Ya, jadi benar-benar hadis tadi itu sebagai yaitu katub, ya, atau suatu kontrol bagi keamanan wanita. Jadi dengan hadis Nabi itu kalau benar-benar dipahami, maka ini adalah yang menentukan keamanan wanita. Wali baitiha, dan rumah wanita, maksudnya keluarganya. Wali mujtama'iha, dan masyarakat yang tinggal bersamanya. Bi asrihi, dari pangkalnya. Min antahulla bihi radhilah, agar wanita itu tidak terjerumus dalam kehinaan. Au an yantashira fihi syarr wal fasad, atau tersebar di dalamnya kerusakan dan keburukan. Fa innal mar'ata, maka sesungguhnya wanita itu, mata tamassakat bi ta'alimil Islam, selama dia berpegang teguh dengan rambu-rambu Islam, sa'adat fid dunya wal akhirah, maka dia akan bahagia hidupnya dunia dan akhirat. Wasa'adat, dan wanita seperti ini akan turut membantu fi bina'i mujtama'in qawiyyin, untuk membangun masyarakat yang kuat, mutamasikin nazihin mali'in bituhri wal afaf, yang senantiasa berpegang teguh dengan sikap bijak yang dipenuhi dengan kesucian dan yaitu menjaga diri. Ya. Jadi kalau wanita itu baik, misalnya di setiap rumah tangga itu memiliki wanita yang berpegang teguh pada agamanya, yang benar-benar menjalankan aturan agama. Ingat ya, di setiap rumah tangga, bukan hanya 1-2 orang dalam satu lingkup masyarakat, tapi di setiap rumah tangga semua wanita itu baik, menjaga diri, menutup diri, maka ini akan menjadikan wanita tersebut bahagia hidupnya untuk minimal diri pribadi dan keluarganya, dan juga bisa menjadi apa istilahnya, memiliki peran besar di dalam membangun masyarakat yang kuat dan kokoh, senantiasa terhindar dari berbagai macam keburukan.
Jadi peran wanita itu termasuk di antara peran yang sentral di dalam kebaikan masyarakat. Di dalam kebaikan, yaitu masyarakat yang tinggal di sana. Oleh karena itu kalau suatu masyarakat tidak memiliki banyak wanita-wanita muslimah semacam ini, maka akan ada kerusakan yang terjadi. Banyak kerusakan yang terjadi. Nah, ini kita jelaskan. Wa in takhallat an hadhihi ta'alim. Tapi kalau wanita itu tertinggal dari rambu-rambu ini, jadi tidak menjalankan rambu-rambu agama, wa taraddad fi mahawi ar-radhilah, lalu dia terlempar di dalam lubang kehinaan, wa saqatat fi hamatil fasad, dia jatuh di dalam hitam legamnya kerusakan, wa faqadat karamataha wa makanataha, dan dia kehilangan kehormatan dan kedudukannya, wa manzilataha rafi'ah, yang tinggi, fa innaha, maka sesungguhnya wanita semacam ini, intalawwasat birradhilah, apabila ia tercemar di dalam kehinaan, maksudnya sampai pada zina, jalabatil 'ara wan nasyar li nafsiha wa ahliha wa qarabatiha, maka akan menimbulkan cela dan aib besar bagi dirinya, keluarganya dan kerabatnya. Ya, dimulai dari tidak mematuhi aturan Allah Subhanahu wa taala, menanggalkan jilbab, tidak berhijab dengan baik, suka keluar rumah, lalu suka berkomunikasi dengan lawan jenis, bercampur baur dengan laki-laki dan wanita, maka ujung-ujungnya apa? Terjadi hal yang tidak diinginkan, perzinahan. Dan kalau sudah terjadi zina, sudah tercemar dirinya, maka akan menimbulkan apa? Ya, efek domino. Apa itu? Dirinya punya aib, dan aib ini akan menyebar pada keluarga dan kerabatnya. Fulanah, wah fulanah itu rusak sudah, keluarganya ikut malu, orang tuanya ikut malu, adiknya ikut malu, kakaknya ikut malu, om dan tantenya ikut malu. Subhanallah, gara-gara satu orang yang tercemar, seluruh keluarga menanggung aibnya. Oh, ini toh bapaknya si fulanah itu yang ketahuan berbuat tidak baik di sekolah. Misalkan nih, ya, wal iyadzubillah, semua keluarga ikut menanggung apa? Malunya. Maka wanita semacam ini watanak kasat ru'usahum, dia telah membalikkan kepalanya, seakan-akan harusnya wanita itu mulia, tinggi, terhormat, gara-gara ulahnya yang tidak mematuhi aturan agama, longgar dalam masalah aturan-aturan terhadap wanita tadi, ya, maka dia telah menjungkalkan kepalanya terbalik di tanah. Wa hattat min aqdarihim bainan nas, menjatuhkan kehormatan dirinya di antara manusia. Wa in hamalat, kalau sampai terjadi kehamilan. Ini ceritanya wanita berzina, membuat orang tua malu sampai hamil. Faqatalat waladaha, ada kemungkinan dia akan menggugurkannya, membunuh anaknya. Sering terjadi aborsi. Ya. Wa jama'at baina al-qatli waz zina, sehingga terkumpul dua dosa besar di sini. Apa? Zina dan pembunuhan. Memang para ulama kita membedakan antara menggugurkan kandungan
saat usia kehamilan di bawah berapa bulan? Berapa bulan ibu-ibu? Inna ahadakum la yujma'u khalquhu fi batni udmihi arba'ina yawman nutfatan. Selama 40 hari berupa cairan. Tsumma yakunu 'alaqatan misla dzalik. 40 hari berikutnya berupa segumpal darah. Tsumma yakunu mudghatan misla dzalik. 40 hari berikutnya segumpal daging. Tsumma yursalu ilaihil malak, baru ditiupkan ruh oleh malaikat. 40 hari kali 3 berarti berapa bulan? 4 bulan. Nah, para ulama kita membedakan hukum bagi orang yang menggugurkan kandungan di bawah 4 bulan, usia kehamilan di bawah 4 bulan, dengan menggugurkan kandungan saat usia kehamilan di atas 4 bulan. Dua-duanya berdosa. Menggugurkan kandungan di usia berapapun kehamilan berdosa. Namun kalau menggugurkan kandungan saat kehamilan di atas 4 bulan, maka di situ sudah ada jiwa yang hidup, karena malaikat sudah meniupkan apa? Ruh. Berarti sudah ada calon manusia, bukan calon, sudah ada manusia yang hidup meskipun masih berbentuk janin. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah menghidupkan seorang anak manusia meskipun masih berupa janin. Kalau itu digugurkan berarti telah terjadi pembunuhan. Nah, bayangkan seorang wanita berzina, gak tahu kalau dia hamil, tiba-tiba perut sudah besar. Kalau perut sudah besar itu mustahil kehamilan di bawah 4 bulan. Santai dia, ya, mual-mual, oh mungkin sakit, masuk angin, sering keluar gitu ya. Begitu nggak mual merasa percaya diri, tapi tiba-tiba kok perutnya ada sesuatu, mungkin sakit perut, kok tambah besar dan gerak-gerak, sudah ada bayi hidup di sana, baru digugurkan. Terjatuh pada 2 dosa besar, zina dan apa? Pembunuhan, gara-gara tidak menjaga diri dengan aturan Islam. Nah, ini siapa yang tanggung jawab? Apakah para wanita yang mengajak pada emansipasi wanita itu mau tanggung jawab? Ya enggak mau. Ya kamu sih tidak bisa menjaga diri, kamu terlalu bebas. Loh, yang ngajak bebas siapa? Yang ngajak melepas jilbab siapa? Yang ngajak main kesana kemari siapa? Yang ngajak kenalan siapa? Loh, saya kan hanya mengenalkan, resiko ditanggung penumpang. Subhanallah, sama seperti setan. Ketika nyuruh manusia ukfur, kufurlah kalian. Falamma kafara, maka setelah manusia kufur dan akan disiksa di neraka, setan mengatakan, qala inni bari'um mink inni akhafullaha rabbal alamin. Aku berlepas diri dari perbuatanmu, aku takut kepada Allah Tuhan semesta alam. Itu setan. Ketika nyuruh manusia kufurlah, syiriklah, maksiatlah, antusias. Tapi ketika manusia itu sudah mendapat hukuman dari Allah, nggak ikut-ikut saya. Ya, saya hanya ngajak, saya hanya menyampaikan, diterima ya tanggung sendiri. Udah besar kan? Saya hanya mengenalkan, nambah temen kok. Tapi kalau ternyata mereka benar berzina ya tanggung sendiri. Enak sekali cuci tangannya. Padahal wanita ini awalnya baik-baik, menjaga diri.
Tapi karena dinilai kurang pergaulan, dikenalkanlah dia dunia luar. Biasa patuh sama orang tua, nggak apa-apa, nanti saya bilang ke om dan tante izin belajar kelompok. Nah, diajari bujuk, diajari bohong. Saya biasa pulang nggak pernah lebih dari maghrib. Nggak apa-apa, nanti saya izinkan. Bilang aja ya sama saya. Begitu selepas maghrib main keluar ketemu laki-laki, terjadilah perzinahan. Waliyadzubillah. Sudah zina, hamil, sudah ada bayi yang hidup, digugurkan. Terkumpullah dua dosa besar. Diawali dengan apa? Tidak benar-benar menjaga aturan Islam. 6. Maka wanita semacam ini jama'at bainal qatli waz zina, mengumpulkan antara dosa pembunuhan dan zina. Wa in adkhalathu ala zawjiha. Perhatikan ini. Jadi ini kayaknya Syekh ini membawa kepada contoh. Kalau yang tadi mungkin wanita yang belum menikah. Wanita yang belum pernah menikah lalu berzina, hamil, kemudian digugurkan. Namun kalau wanita ini sudah menikah misalkan dan tidak membunuh janinnya karena dia tahu ini dosa besar, maka cukup dosa zina saja. Adapun menggugurkan kandungan dia tidak lakukan. Akhirnya lahirlah seorang bayi hasil dari perzinahan. Anggaplah bayi itu wanita. Jadi dia punya anak wanita di perzinahan. Wa in adkhalathu ala zawjiha wa ahliha. Maka kalau wanita yang melahirkan anak zina ini membiarkan anaknya itu hidup dan merawatnya, lalu tinggal bersama suaminya dan bersama keluarganya, adkhalat alaihim ajnabiyan, maka dia telah memasukkan satu anggota keluarga yang asing. Ajnabi itu asing. Laisa minhum yakhlu bihim wa yarithuhum wa yunsabu ilaihim. Yang tidak boleh bagi anggota keluarga wanita ini untuk menyendiri bersama anak zina tersebut, dan tidak pula anak ini akan mewarisi mereka dan tidak juga dinisbatkan kepada mereka. Walaisa minhum, dan juga bukan termasuk anggota keluarga mereka. Ila ghairi dzalika minal mafasid, dan yang lain-lain berupa kerusakan yang ada. Maksudnya begini, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi ini anggap suatu contoh seorang wanita muslimah yang sudah berkeluarga, punya suami, punya anak laki-laki, punya keluarga, ternyata berzina, lalu hamil, lalu melahirkan seorang bayi wanita. Karena ceritanya nggak digugurkan, ya, maka dia telah membawa seorang anggota keluarga baru yang bukan anggota keluarganya. Kenapa? Bayi wanita ini kalau sudah dewasa, maka dia bukan mahram bagi suami wanita tersebut, maka dia bukan mahram dari anak laki-laki wanita tersebut. Ya, afwan, kalau anak laki-laki karena itu saudara seibu bisa menjadi mahram, ya. Tapi dari pamannya, dari ponakannya dan lain sebagainya, maka wanita atau bayi wanita ini nanti akan tumbuh menjadi orang asing di dalam suatu keluarga. Belum lagi wanita ini atau anak wanita ini nanti juga tidak akan mewarisi keluarga dan tidak dinisbatkan kepada keluarga. Binnya itu bin siapa? Binti ya, binti, maaf.
Fulanah binti ya fulanah. Sedangkan nasab itu jalur laki-laki. Nasab wanita ini dari mana? Bapaknya siapa? Enggak ada. Berarti bukan keluarga besar dari bagian keluarga besar dari keluarga tersebut. Ya. Nah, intinya apa? Menimbulkan masalah. Menimbulkan apa masalah? Oleh karena itu sebagian orang daripada nanti menimbulkan masalah, mereka melakukan dosa aborsi. Jadi dilema jamaah sekalian. Dilema. Kalau sampai terjadi perzinahan lalu hamil, apapun menjadi susah. Mau aborsi kena dosa pembunuhan, mau dibiarkan hidup, hidupnya nanti akan menyusahkan keluarga. Ini anaknya siapa ini? Gitu ya. Oh, ada anak yang baru lahir ya. Anaknya siapa? Bin siapa? Subhanallah, menyusahkan. Nah, ini baru salah satu dampak buruk perzinahan yang dimulai dari hal-hal yang tadi kita sebutkan, tidak menjaga diri. Nah, kita lanjutkan. Wa man yata'ammalat tarikha ala tuli mutmadah. Dan barang siapa yang mencermati sejarah sepanjang sejarah, yajidu anna min akbari asbabin hiyaril hadarat. Dia akan menjumpai bahwasanya di antara sebab terbesar runtuhnya peradaban runtuhnya peradaban, wa tafaqqukil mujtama'at, dan rusaknya masyarakat, wa tahallulil akhlaq, dan hilangnya akhlak, wa fasadil qiyami wa fushuwil jarimati, dan hilangnya akhlak dan kerusakan yang tersebar, kejahatan yang yaitu tersebar, pangkalnya adalah tabarrujul mar'ati, tabarrujnya seorang wanita, berhiasnya seorang wanita, wa mukhalatatuha lirrijal, dan bercampur baurnya wanita dengan laki-laki, ikhtilat. Runtuhnya peradaban itu diawali dengan ikhtilat, terlalu bebasnya wanita bergaul dengan laki-laki. Wa mubalaghatuha fi zinati wal ikhtilat, dan terlalu parahnya mereka di dalam berhias, berlebihan di dalam berhias dan bercampur baur lawan jenis. Wa khalwatuha ma'al ajanib, ditambah lagi kalau sudah bercampur baur, saling kenal sana sini, akhirnya mulai menyendiri dengan pasangan yang baru dikenal. Diawali dengan apa? Kenalan bareng, rame-rame, lalu ada ketertarikan dari 1-2 orang wanita dan laki-laki, akhirnya menyepi dan menyendiri. Ya. Wartiyaduha lil muntadayat wal majalisil amah, dan berkecimpungnya mereka para wanita di forum-forum, di majelis-majelis, tempat-tempat duduk, tempat-tempat nongkrong yang umum. Wa hiya fi atammi zinatin wa abha tajammulin, dalam keadaan yaitu berhias yang sangat menawan dan penampilan yang sangat memukau. Jadi wanita itu cantik-cantiknya kalau sudah keluar rumah di tempat yang umum. Semakin tempat itu rame, semakin tempat itu memiliki daya tarik, maka wanita akan semakin berusaha membuat dirinya semenarik dan secantik mungkin. Ibaratnya yang ada di tempat itu berapa orang? Cuma 10 orang. Nggak usah dandan, nggak usah cantik-cantik lah dandannya. Ya. Jadi bisa ngukur. Kalau di situ cuma ada 10 orang, ya ngapain dandan cantik-cantik? Di sana berapa orang? Ada ribuan orang. Wah, ada ribuan mata memandang. Berarti saya harus tampil secantik mungkin. Saya harus tampil semenawan dan semenarik mungkin.
supaya semakin banyak mata memandang pada dirinya. Nah, itulah awal keruntuhan suatu peradaban dan masyarakat. Ya. Nah, qala al-allamatu Ibnul Qayyim, al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala berkata, wala raiba, dan tidaklah diragukan, dan tidaklah diragukan lagi, anna tamkinan nisa'i min ikhtilatihinna birrijal, bahwasanya dominannya wanita di dalam bercampur baur dengan kaum laki-laki, aslu kulli baliyatin wa syarrin, adalah asal dari segala macam bala, segala macam musibah dan keburukan. Ya, Imam Ibnul Qayyim rahimahullah taala mengatakan segala macam keburukan dan kerusakan dunia diawali dengan mendominasinya wanita di dalam bercampur baur dengan para lelaki. Diawali dengan apa? Campur baur, saling pandang, saling lirik, saling melihat, dan saling membuat orang tertarik. Begitu sudah ketemu mana yang pas, langsung menyepi, menyendiri, terjadilah perzinahan. Lalu akan lahirlah generasi yang tidak punya ayah, baik secara nasab maupun secara realita. Apa maksudnya realita? Realita yang ada, wanita itu habis manis sepah dibuang. Ya, ketika masih menjadi daya tarik tersendiri, betul-betul mencurahkan apa? Kasih sayang, perhatian. Begitu tahu pasangannya hamil, ditinggal. Banyak enggak ini? Karena apa? Laki-laki maunya cuman seneng-seneng tok. Dia sudah punya tanggungan di rumah, nggak mau nambah tanggungan lagi. Ya, sudah punya istri di rumah, tapi dia ingin senang-senang dengan wanita yang lain. Harapannya senang-senang terus. Lah kok tambah hamil? Wah, jadi beban ini, tinggal. Sehingga muncullah generasi yang tidak memiliki ayah secara nasab. Binnya bin siapa? Nggak ada, bin fulana. Maupun secara realita, nggak ada orang tua laki-laki. Ditambah lagi dididik oleh seorang wanita pezina. Kalau sudah besar mau jadi apa? Kita nggak bicara hidayah ada di tangan Allah. Ini hal yang kita imani. Tapi sebab-sebab hidayah ini nampaknya sulit terwujud dari kondisi semacam ini. Bayangkan anak ditanya, bapakmu mana le? Gak punya bapak. Akhirnya dibully, dikucilkan, merasa dihina, dikucilkan, dihina, dendam. Sehingga dia balas dendam, saya harus sukses supaya saya bisa apa? Ya, membalas dendam kepada orang-orang yang jahat sama saya dulu waktu kecil. Akhirnya terjadilah balas dendam, kriminal, kejahatan, pembunuhan, dimulai dari perzinahan, dimulai dari fitnah wanita. Benar kata Imam Ibnul Qayyim ini. Ya, asal segala macam bencana dan petaka itu karena ikhtilat, campur baur. Dan campur baur ini sendiri karena apa? Wanita yang kurang menjaga diri. Syiar mereka harusnya menutup, justru mereka membuka besar-besar, lebar-lebar pintu masuk akses wanita laki-laki kepada dirinya. Siapapun boleh kenalan, siapapun boleh memandang, siapapun boleh menikmati.
akhirnya apa? Merusak nasab. Dan kalau sampai lahir laki-laki atau anak semacam ini, maka besar kemungkinan tumbuh dewasa nggak jauh dari ibunya. Ya, kalau ibunya pezina, maka anaknya mungkin wallahu alam bisa menjadi kriminal. Meskipun hidayah tetap ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian beliau melanjutkan, wa huwa min a'zami asbabi nuzulil 'uqubatil 'ammah. Maka ikhtilat, campur baur antara laki-laki dan wanita, di antara sebab terbesar turunnya hukuman yang merata. Kama annahu min a'zami asbabi fasadi umuril 'ammati wal khassah. Sebagaimana wanita di antara sebab kerusakan perkara umum maupun khusus. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Saya mau membahas hal ini tapi khawatir nanti menjadi hal yang nggak baik. Ya, sekarang kan zamannya sedikit-sedikit viral kan. Mungkin di antara jamaah sekalian tahu kasus terbaru pemuda, tahu ya? Seorang pemuda ada yang melakukan tindakan kriminal terhadap pemuda lainnya hingga nyaris tewas. Tahu ya? Di tengah-tengah mereka ada siapa? Wanita. Katanya wanitanya dilecehkan, lalu lakinya ngamuk sampai hampir terbunuh. Bapaknya laki-laki. Ini bapaknya yang memukuli ini, bapaknya yang dipukuli ini. Terjadilah apa? Dua kubu. Masalah wanita menjadi masalah besar antara dua kubu, saling ejek, antara dua instansi, antara dua yaitu kelompok. Gara-gara seorang wanita, subhanallah. Ini syekhnya nulisnya sudah lama ini Bu ya, tapi relevan dengan keadaan saat ini, benar-benar mengingatkan. Dan afwan, bukan syekhnya, Imam Ibnul Qayyim. Syekh Abdul Razak hanya membawakan ucapan Imam Ibnul Qayyim beberapa abad yang lalu. Ya, beliau hidup di abad 7 Hijriah, abad 7 ya, 700 Hijriah sekitar itu. Sekarang sudah 1400. Ya, 7 abad lalu beliau menulis ini dan sekarang kita lihat sendiri apa yang terjadi persis. Ya, jadi ikhtilat antara laki-laki dan wanita sebab di antara sebab kerusakan secara umum maupun khusus. Khusus antara dua laki-laki tadi, umum melibatkan orang tua, lebih umum lagi melibatkan instansi dan kelompok yang ada di belakangnya. Ya, waqtilatur rijali wan nisa, ikhtilat antara laki-laki dan wanita, sababun likasratil fawahish, adalah sebab banyaknya keburukan, kekejian, wazina, dan perzinahan, pelecehan. Wa huwa min asbabil mautil 'ami wat tawainil muttasilah, dan dia juga termasuk di antara sebab kematian yang umum, kematian yang apa? Merajalela, banyak orang mati. Ya, kalau kita kenal sekarang kena penyakit AIDS. Ya, di zaman Ibnul Qayyim mungkin belum tahu apa itu AIDS, tapi beliau sudah ngomong ini. Dengan perzinahan akan banyak orang mati, kena penyakit. Penyakit apa zaman dahulu mungkin belum diketahui. Tapi beliau kok tahu? Subhanallah. Dan benar. Karena perzinahan tertularlah penyakit-penyakit mematikan, AIDS dan lain sebagainya. Wa tawainil muttasilah, belum lagi taun, penyakit-penyakit yang menyebar secara bersambung terus menerus. Intaha kalamuhu, selesailah penukilan dari ucapan Imam Ibnul Qayyim rahimahullah taala dari At-Turuq Al-Hukmiyah. Wallahu taala alam shawab. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah.
Inilah yang mungkin pelajaran yang bisa kita bahas pada kajian kita di pagi hari ini. Sekali lagi kita harus waspada terhadap fitnah wanita, terutama ikhtilat. Ya sebisa mungkin kita batasi pergaulan kita. Enggak apa-apa dibilang kuper, enggak apa-apa dibilang enggak pernah keluar rumah, enggak apa-apa dibilang enggak asik, enggak suka kumpul-kumpul. Ini demi menjaga diri kita pribadi dan masyarakat di sekitar kita. Ya, wanita sering di rumah itu justru membantu kestabilan masyarakat agar mereka tidak terjatuh pada fitnah. Wallahu taala alam bissawab. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita akhiri, mungkin ada yang mau disampaikan. Tafadhal, silahkan. Baik, jika tidak ada, kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.